Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMK maupun SMA jurusan akuntansi dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaura. Pertemuan kali ini Kak Nia akan membahas singkat mengenai PPh pasal 23. Yuk mari kita ke pembahasannya. Pajak penghasilan atau biasa disingkat dengan PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri atau disingkat WPDN, badan atau bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, gimana nih maksudnya adik-adik? Oke, tenang, gak usah panik, yuk kita bahas. Yang perlu kita garis bawahi bersama yaitu bahwa yang dikenai PPh pasal 23 merupakan penghasilan tertentu yang dibayarkan pada WPDN dan BUT. Jadi, yang dapat penghasilannya siapa? Yang dapat penghasilannya atau yang menerima penghasilannya siapa? Siapa dulu? Itu yang harus digarisbawahi. Orang pribadi atau WPDN dan BUT. Kalau orang pribadi yang dikenakan, maksudnya yang menerima penghasilan, maka dikenakan PPh pasal 21. Kalau yang menerima penghasilan, yang dapat penghasilan nih, yang dapat penghasilan loh ya, itu merupakan WPDN atau BUT, Badan Usaha Tetap, maka dikenakan PPh pasal 23. Nah, penghasilan tertentunya yaitu sudah diatur tadi di penjelasan pertama bahwa penghasilan tertentu yaitu penghasilan yang bersumber dari modal yang pertama. Contohnya ada pembagian dividen. Oke, jangan lupa pada yang termasuk WPDN atau BUT. Yang kedua, ada penyerahan jasa atau jasa arsitektur. Namun yang menerima penghasilan misalkan biro jasanya itu dari WPDN dan atau BUT ya, bukan orang pribadi. Terus yang ketiga ada penyelenggara kegiatan. Misalnya ada event organizer. Nah, event organizernya harus sudah WPDN atau termasuk dalam BUT ya. BUT tadi sudah Kak Nia jelaskan ya, dari CV, firma, pokoknya dalam bentuk usaha tetap, bukan perseorangan. Kalau perseorangan penghasilannya maka dikenakan lagi, kembali lagi dikenakan PPh pasal 21. Oke, sampai sini paham ya? Semoga dapat dimengerti. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Adapun subjek pajak dari PPh pasal 23 yaitu yang pertama ada badan pemerintahan, yang kedua yaitu wajib pajak dalam negeri badan atau OP yang ditunjuk DJP, yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap, yang keempat ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, apa sih adik-adik yang dimaksud dengan subjek pajak? Oke, gak usah panik, yuk kita bahas. Subjek pajak berarti orangnya yang menerima penghasilan itu siapa? Maka yang menerima adalah badan pemerintah dalam bentuk badan, tapi ada terkecuali yaitu orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP. Next, kita ke slide selanjutnya. Objek pajak PPh pasal 23. Pertama ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Selain yang diberikan kepada orang pribadi yang dikenakan PPh pasal 21. Yang kedua yaitu objek pajaknya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang berbentuk final. Yang ketiga yaitu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan berbagai jenis jasa lain sesuai PMK nomor 141 garing PMK 03 garing 2015. Apa sih yang dimaksud dengan objek pajak? Oke, nggak usah panik, yuk mari kita bahas. Saya tekankan dan saya ulangkan lagi bahwa objek pajak yaitu penghasilannya. Jadi kalau subjek pajak tadi orang yang menerima penghasilan kan, kalau objek pajaknya yaitu ya penghasilan itu sendiri. Penghasilannya itu nempel sama subjek pajak yang seperti apa, maka nanti bisa diklasifikasikan, dikategorikan ini termasuk pada objek pajak yang dikenakan yang termasuk dalam undang-undang nomor berapa dan pasal berapa. Untuk tarifnya sendiri, untuk poin pertama itu 15%, sewa dan jasa itu 2%. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Adapun informasi tambahan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP bagi PPh pasal 23 yaitu dikenakan tarif pajak 100% lebih tinggi. Misalkan dikenakan tarif jasa 2%, maka 4% yang harus dipotong atau dibayar oleh subjek pajak. Yang kedua yaitu penyetoran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Maksudnya, misalkan jasanya itu diterima tanggal 26 Maret, maka harus dibayar maksimal
maksimal tanggal 10 bulan April. Selanjutnya ada pelaporan melalui aplikasi e-Bupot maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau pembayaran maksimal tanggal 10 April, maka pelaporannya harus maksimal tanggal 20 April. Oke, paham ya adik-adik? Oke, bagaimana adik-adik? Sudah lumayan puyeng pastinya ya? Hehe, tapi tenang, puyeng itu awal kecerdasan. Kita bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.